Statistika, selamat datang di channel resmi Departemen Statistika ITS. Perkenalkan, nama aku Hasri. Di sini aku akan menemani kalian belajar tentang metode neural network part 2. Oke. Kalau aku boleh saran nih sama kalian, ya sebaiknya kalian tuh nonton dulu, belajar dulu video neural network aku yang part 1. Kenapa? Karena di video itu aku membahas tentang basic-basicnya neural network. Di sana aku membahas tentang gimana caranya membentuk satu arsitektur neural network yang utuh, gimana cara kita membuat inputnya, hiddennya, outputnya, dan seterusnya. Gimana cara kita menghitung manual dari rumus-rumusnya gitu. Dan gimana cara peletakan fungsi aktivasi dan seterusnya. Jadi menurutku nih kalian tuh harus paham bener metode di video 1 baru melanjutkan di video 2. Karena video 2 ini udah masuk ke algoritma neural network. Dimana algoritma ini aku aplikasikan ke bahasa pemrograman Python. Oke, yuk dimulai dari kasus 1. Jadi ceritanya nih di sini ada 80 mahasiswa gitu ya. Masing-masing punya nilai tes 1 dan tes 2. Di mana dari tes 1 dan tes 2 itu akan didapatkan kesimpulan mahasiswa ini lulus atau tidak lulus. Ya. Oke, yuk ditebak dulu nih kira-kira dari kasus 1 ini NN tuh akan digunakan untuk menyelesaikan kasus apa? Kasus apa ini kayak di video 1 ya. Jadi ada kasus regresi kah atau kasus klasifikasi kah gitu. Kalau klasifikasi biner kah atau multiclass kah gitu ya. Oke, pause dulu videonya, kalian tebak dulu jawaban kalian apa. Oke, aku rasa kalian sudah mempause videonya dan sudah punya tebakan ya masing-masing ya. Jadi aku lanjutkan ya, kasus 1 itu kasus NN untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi biner. Oke, kalau kalian tanya Mbak kenapa kok klasifikasi? Ya, klasifikasi karena variabel prediktornya itu berupa kode. Ya, berupa kode 0 dan 1. Oke, Mbak kenapa biner? Karena variabel prediktornya berupa kode atau berupa kategori dengan hanya 2 kategori gitu ya. Jadi mahasiswa tadi dia kan diklasifikasikan menjadi lulus dan tidak lulus. Nah, karena hanya ada 2 kategori, maka dia dinamakan dengan klasifikasi biner. Oke, next ya. Ini adalah langkah-langkah untuk kalian mengaplikasikan algoritma NN di bahasa pemrograman Python atau bahasa yang lain pun ya. Langkah 1 itu pasti load library-nya. Jadi library apa aja nih yang dipakai untuk kelanjutan algoritmanya. Oke, di sini aku pakai Python ya dengan library NumPy dan Pandas itu untuk menyiapkan datanya dan library Torch itu untuk menyelesaikan NN-nya. Jadi disclaimer dulu ya di video ini NN itu algoritma NN itu digunakan atau dilakukan dengan library Torch. Ada banyak library untuk melakukan NN ini untuk menggunakan metode neural network ini, tapi disclaimer lagi di sini hanya dijelaskan untuk library Torch saja. Oke. Dan library terakhir itu ada library scikit-learn itu untuk membagi datanya menjadi data training dan data testing. Oke. Next, langkah yang kedua, ketika kalian sudah memastikan semua library-nya masuk, maka kalian juga harus memastikan data kalian itu dimasukkan. Ya, dari datanya apa, disesuaikan saja functionnya. Karena di sini aku pakai datanya Excel, maka functionku Pandas read Excel. Seperti itu ya. Oke, aku next. Nah, ini part yang paling penting menurutku. Jadi itu membentuk arsitektur NN. Di video 1 pun aku tuh meletakkan arsitektur NN itu di list yang pertama. Jadi pertama kali kalian harus bisa membuat arsitektur NN. Oke. Terus kenapa Mbak di sini membuat lagi arsitektur NN? Bedanya ya, di video 1 arsitektur NN-nya tuh manual. Jadi kalian buat sendiri kotak gitu ya, input layer, terus dikasih lingkaran-lingkaran dan seterusnya. Nah, kalau di sini di video 2 arsitektur NN-nya itu sudah disesuaikan dengan bahasa pemrogramannya. Gitu ya. Oke, aku jelaskan. Jadi arsitektur NN di Python ini dia digambarkan dengan class di sini. Ya, class itu aku namai dengan simple NN.
ya. Dimana kelas simple NN ini tidak sepenuhnya aku buat dari nol, enggak. Jadi itu sudah ada modulnya, modul namanya NN, modul dari library-nya. Nah, modul dari library itu aku bentuk lagi dengan arsitektur NN yang sudah aku sesuaikan dengan kasus 1. Ya, itulah kenapa tadi aku tanya dulu nih kasus 1 tuh untuk menyelesaikan apa, gitu ya. Untuk apa? Untuk kalian bisa membuat arsitekturnya. Oke, jadi butuh apa aja di arsitektur NN? Aku ingatkan lagi, ada input layer, ada hidden layer, dan ada output layer, gitu ya. Sama di sini juga aku menuliskan input size, hidden size, dan output size. Oke, next yuk. Kalau kita sudah punya kerangka-kerangkanya, nah selanjutnya gimana sih cara menghitungnya gitu. Langkah 1, kita akan menghitung titik merah di sini. Apa namanya ini? Net hidden. Ya, net hidden ini dihitung dari kombinasi linear variabel input dengan weight-nya, dengan bobotnya. Nah, karena dia hanya kombinasi linear, oleh karena itu di Python-nya juga aku tulis linear. Linear dari siapa? Dari mana ke mana? Dari input layer ke hidden layer. Oke, jelas ya? Oke, selanjutnya sama di Python-nya juga aku tulis linear dari input size ke hidden size. Oke, paham ya? Setelah ada titik merah, di sebelah kanannya ada titik biru. Jadi kita akan menghitung nih di titik biru. Gimana caranya? Ketika dari merah menuju biru, kita harus melewati fungsi aktivasi, gitu ya. Fungsi aktivasi yang aku pakai di sini pakainya NN_ReLU. Jadi aku pakai fungsi aktivasi ReLU. Ya, oke, aku ulangi lagi. Baris 1 itu artinya aku menghitung titik merah atau net hidden. Baris 2 artinya aku menghitung titik biru atau out hidden. Oke, next ke baris ketiga. Setelah kalian mendapatkan titik biru di sini, apa yang kalian lakukan? Ya, kalian akan menghitung titik merah lagi, tapi di output layer. Gimana caranya? Titik merah ini adalah hasil kombinasi linear dari hidden dengan weight-nya. Nah, maka dari itu di Python-nya juga akan aku tulis NN linear dari siapa ke siapa ya, dari hidden layer ke output layer. Ya, mengikuti arah panahnya saja. Oke, kalau di sini merah, di belakang ada biru, ya. Merah dan biru, merah menuju biru, kita butuh apa? Butuh fungsi aktivasi. Nah, ini juga yang harus kalian ingat-ingat kalau kasusnya itu klasifikasi biner, berarti kalian harus menggunakan fungsi aktivasi apa kemarin? Ya, sigmoid. Jadi kita harus pakai sigmoidnya untuk menuju ke hasilnya klasifikasi biner. Oke, ya jadi ini pembentukan arsitektur NN-nya. Yang bawah itu adalah flow-nya, aliran datanya. Jadi data itu X masuk ke FC1, selanjutnya masuk ke ReLU, selanjutnya masuk ke FC2, dan terakhir masuk ke sigmoid. Gitu ya, baru didapatkan out-nya. Oke, paham sampai sini? Semoga kalian paham ya. Kalau nggak paham silahkan tulis di komentar. Insya Allah akan aku baca satu-satu dan aku balas satu-satu. Oke, next. Kalau kalian sudah dapat arsitektur NN-nya, dilanjutkan dengan hyperparameter. Ya, hyperparameter itu kayak menentukan input size-nya berapa. Ya, ini aku buka lagi soalnya. Input size dilihat dari berapa banyak prediktornya. Di sini ada berapa? 2 prediktor, tes 1 dan tes 2. Jadi inputnya ada 2. Hidden size-nya ada 5. Gimana cara menentukan hidden size? Dicoba-coba, dituning gitu ya. Kalau aku pakai 5, kalian pakai 4, Mbak ternyata lebih bagus 4, ya udah pakai aja yang 4. Mbak lebih bagus 3, ya udah pakai aja yang 3 gitu. Ini intinya coba-coba aja, dan di sini aku nyobanya 5. Gitu ya. Oke. Output size-nya karena ini klasifikasi biner, maka output size-nya harus 1. Ya. Oke, ada yang baru nggak ya di sini? Kok ada batch size sama number epoch ya? Kok kayaknya belum dijelaskan gitu ya di video 1. Oke, aku bantu jelaskan di sini ya.
Kalau kalian ingat-ingat nih di perhitungan manual di video 1 itu ada W1 sampai W9, ada B1 sampai B4. Ya, di mana weight atau bobot dan bias ini dia itu didapatkan dari random. Ya, pertama kali itu di random. Nah, pertanyaanku, yakinkah kalian hasil randoman itu adalah hasil yang paling optimum? Gitu. Nggak yakin kan? Nah, karena nggak yakin, maka di NN itu ada algoritma untuk update parameter. Ya, jadi weight yang tadi di random itu selanjutnya dia dioptimasi gitu. Jadi dia diperbaiki nilainya dengan diupdate. Ya, gitu ya. Nah, cara mengupdate itu seperti ini. Jadi, kalau datanya itu ada 80, tidak semuanya langsung masuk. Tidak satu-satu juga gitu. Jadi gimana caranya? Sedikit-sedikit. Nah, sedikitnya itu dibatasi dengan batch size. Jadi kalau di sini batch size-nya 20, artinya kalau dataku ada 1 sampai 80, maka data itu dipecah-pecah jadi 20, 20, 20 dan 20 gitu. Nah, nanti 20 data pertama ini dia akan masuk jadi forward, jadi dari input menuju output. Selanjutnya dari output menuju ke input, mundur lagi atau diupdate parameternya. Gitu. Ya, jadi satu batch size itu isinya 20. Dan 20 data itu ketika dia maju, hitung output dan dia mundur update parameter ya satu kali itu dinamakan dengan satu iterasi. Jadi satu kali maju dan satu kali update parameter. Itu namanya satu iterasi. Oke, kalau sudah iterasi itu dilanjutkan dengan data ke 21 sampai 40. Jadi dia juga maju menghitung output dan mundur mengupdate parameternya. Gitu ya. Jadi ketika semua data itu sudah selesai maju dan selesai update parameter, nah maka dia dinamakan dengan satu epoch. Gitu, paham ya? Oke. Nah, jadi di sini aku pakainya 100 epoch, Mbak. Kenapa kok 100 balik lagi? Ini di tuning ya. Jadi hidden size, batch size, dan number epoch itu adalah hasil dari tuning parameter. Kalian coba-coba bagian mana atau nilai mana yang menghasilkan paling bagus. Oke. Itu ya, semoga bisa dipahami. Next, setelah kalian membuat arsitekturnya, setelah kalian definisikan hyperparameternya, sekarang kalian harus membentuk model NN-nya. Model NN-nya itu didapatkan dari arsitekturnya, tadi simple NN ya. Butuh input, butuh hidden, butuh output. Oke. Nah, terus kita pakai loss function apa? Kalau biner pakainya BCA atau binary cross entropy. Ya. Selanjutnya ada optimizer. Optimizer itu digunakan untuk mengupdate parameter, gitu ya. Update parameternya di sini pakai Adam Optimizer. Oke, next. Setelah itu kita menyiapkan datanya. Ya, jadi yang tadi modelnya tuh udah selesai, udah bagus itu modelnya. Nah, sekarang kita harus menyiapkan data. Ada dua hal yang penting di sini, ya, di pemrograman ini. Yang pertama, gimana cara kalian menyiapkan modelnya itu harus tepat. Dan yang kedua, gimana cara kalian menyiapkan data itu juga harus tepat. Ya. Oke, yang pertama harus kita definisikan dulu variabel prediktornya siapa, variabel responnya siapa. Sudah jelas ya dari tadi. Oke, selanjutnya kita buat split datanya. Ada data training dan data testing. Di sini aku pakai data testingnya 20% dan data trainingnya 80%. Oke, nah di sini bagian yang krusial dan jangan sampai lupa. Kalau kalian itu pakai NN yang library-nya Torch ya, datanya itu juga harus dikonversi menjadi data torch ya, data tensornya tensor PyTorch. Nah di sini functionnya function torch tensor gitu. Nah ini itu tergantung, jadi masing-masing library itu beda-beda. Nanti kalian harus sesuaikan. Kalau kalian beda nih nggak pakai library torch ya nggak perlu dia dikonversi ke dalam torch, atau mungkin saja library-nya itu minta konversi ke data-data yang lain gitu, paham ya? Oke,
Kalau datanya sudah selesai, dilakukan proses iterasinya. Ya, proses iterasinya ini mengcopy saja dari sini itu sama persis. Ya, jadi dia hanya mengikuti saja iterasinya. Yang penting kalian sudah bisa menjelaskan arsitektur dan modelnya. Oke, selanjutnya ini ada evaluasi testingnya, gitu ya. Kalau kita sudah membuat model di data training, kita harus membuat testingnya itu gimana sih, gitu. Oke, jadi di sini testingnya aku buat tentunya pakai data X test ya. Nah, klasifikasi biner ketika kita mengaplikasikan fungsi aktivasi sigmoid, hasilnya itu adalah peluang ya. Tidak otomatis 0101 padahal variabel respon kita tadi 01 kan. Nah, maka dari itu harus kita coding ulang. Ya, harus kita coding ulang. Gimana Mbak caranya? Jadi akan kita buat Y prediction yang seperti ini, 0101. Ketika prediksinya itu lebih besar dari 0,5, maka dia Y predictionnya 1. Tapi ketika dia kurang dari 0,5, maka Y predictionnya 0. Gitu. Nah, dari hasil Y prediction yang 0101 ini, aku bandingkan dia dengan Y testingnya. Nah, Y testingnya ini. Gitu. Setelah aku tahu nih predictionnya berapa, testingnya berapa, maka akan aku hitung akurasinya. Tuh. Nah, di sini akurasinya 0,68. Mbak, kok kecil ya? Boleh kalian coba-coba yang lain dengan mengganti apa tadi? Mengganti epochnya kah? Ya, mengganti size-nya kah, batch size-nya, mengganti jumlah hidden-nya kah, seperti itu ya. Yang tidak boleh diganti itu adalah bentuk arsitekturnya. Ya, gitu ya. Oke, semoga bisa kalian pahami. Untuk klasifikasi yang lain, contoh klasifikasi multi-class nih. Nah, kalian harus sesuaikan lagi gimana arsitektur yang benar, gitu. Karena kan tadi arsitektur kita yang dibuat itu arsitektur biner ya, tidak berlaku untuk arsitektur multi-class. Ya, begitu juga untuk NN yang regresi. Tidak bisa kalian buat arsitektur yang tadi. Kenapa? Karena yang tadi itu arsitektur untuk biner. Ya. Jadi yang paling krusial itu hanya menentukan arsitekturnya. Kalau arsitekturnya benar, data kalian benar, udah yang ke belakang itu tinggal jalan saja. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan aku kali ini. Sekali lagi aku bilang, belajar dulu ya metode yang belajar dulu dari video pertama, baru yang video ini gitu. Karena di video yang kedua ini aku udah nggak menjelaskan lagi basic-basicnya. Aku udah nggak menjelaskan lagi tadi kenapa dua, kenapa satu dan seterusnya. Ya, oke, dari video ini semoga kalian pahami. Kalau ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan aku jawab. Oke, sekian dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.